Dikisahkan seseorang remaja kampret yang bernama Tsuyoshi Nanba yang berasal dari garis keturunan berandalan, di mana semua anggota keluarganya adalah jagoan di eranya masing-masing. Ayahnya, Masaru Nanba, adalah preman yang pernah menguasai seluruh kota di masa mudanya. Sedangkan ibunya dulu adalah ketua geng motor wanita terkuat di seluruh prefektur Chiba. Seorang kakak bernama Takeshi, di mana dulunya dia adalah berandalan penguasa SMA Jonan. Dan juga Nanba punya seorang dedek gemes kandung yang ceria. Jadi sejak kecil si kampret Nanba ini dilatih berkelahi dan dididik keras sama para kampret senior buat jadi bibit berandalan yang unggul, men. Pernah suatu ketika dia sempat dibully sama teman-temannya, tapi Nanba terus ngelawan dan akhirnya berhasil numbangin mereka semua. Bahkan pas masih SMP, dia berhasil jadi ketua geng di SMP Manda dan menguasai 14 sekolah lainnya, men. Singkat cerita nih, hari itu Nanba dapat hadiah Tokufuku pertamanya buat dipakai di hari pertamanya di SMA Ichimatsu. Tapi semua itu berubah saat Nanba mengganti kostumnya itu sama seragam SMA biasa, men. Siapa sangka ternyata dia nggak sekolah di SMA Ichimatsu kayak yang dia bilang ke keluarganya, melainkan dia diterima di SMA Shirayuri, di mana sekolah itu adalah sekolah normal yang semua siswanya adalah anak-anak culun, men. Usut punya usut, si kampret ini udah bosen jadi anak brutal dan pengen nikmatin masa remajanya dengan menjadi siswa normal yang nggak terkenal dan biasa-biasa aja. Pengen jadi boyband kali ya. Nah, di hari pertamanya jadi siswa normal, Nanba kelihatan canggung banget tuh, men. Soalnya selama ini dia udah biasa urakan dan hidup semrawut. Tapi karena cita-citanya yang teguh buat jadi siswa normal, Nanba sampai nulis ikrar di sebuah kertas, men. Di kelas itu, Nanba berkenalan sama teman-teman barunya. Salah satunya adalah seorang dedek gemes yang bernama Fujita. Lucunya nih, teman-teman kelasnya pada kaget tuh begitu tahu kalau Nanba berasal dari SMP Manda. Mereka ngerasa iba aja tuh sama Nanba yang culun gitu. Pasti dia dulu disiksa sama anak-anak SMP Manda yang lain. Hingga dengar itu, Nanba malah merendah dan gak cerita kalau sebenarnya dialah penguasa SMP Manda saat itu. Gak lama, bel istirahat pun berbunyi. Pas keluar dari kelas, lah kok Nanba gak sengaja nyenggol cowok sok berandalan yang bernama Shimazaki, men. Tanpa sadar, jiwa beringas Nanba meronta-ronta tuh. Tapi karena gak pengen identitasnya ketahuan di depan murid lainnya, dia pun totalitas tanpa batas. Pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke atap sekolah terus kenalan gitu, men. Di sini Shimazaki bercerita kalau dirinya adalah fans berat dari Takeshi, kakak Nanba. Tapi dia nggak tahu aja tuh kalau cowok culun di depannya itu adalah adik dari idolanya. Sepulang sekolah, Shimazaki diadang dan dibully sama siswa-siswa Ichimatsu nih, men. Ngelihat itu, tentu aja Nanba pengen ngebantu Shimazaki. Tapi di sisi lain dia juga nggak mau kalau identitasnya kebongkar. Akhirnya dia nyuruh murid-murid yang lewat buat minta bantuan ke para guru. Lah kok dicuekin? Karena mereka takut berurusan sama anak Ichimatsu. Atas dasar itulah Nanba yang gak punya pilihan lain akhirnya pakai Tokufukunya lagi dan langsung nyamperin Shimazaki yang lagi disiksa para begundal Ichimatsu. Dan pergebukan pun dimulai. Sampai pada akhirnya Shimazaki pun ngucapin terima kasih tuh ke dia. Sesampainya di rumah, keluarga barbarnya nanyain pengalaman pertama Nanba di sekolah dengan penuh adrenalin. Dan dengan penuh wibawa, Nanba cerita kalau dia berhasil bikin bonyok 3 siswa Ichimatsu. Padahal yang dia ceritakan itu kejadian di mana dia sedang menolong Shimazaki dalam mode menyamar. Dan gak ada sedikit pun niatan Nanba buat jadi penguasa Ichimatsu. Namun faktanya, keluarga barbarnya itu malah menganggap Nanba udah berada di jalur yang tepat buat jadi penguasa SMA Ichimatsu, men. Keesokan harinya, Nanba dan Fujita mau daftar jadi anggota klub seni di sekolah nih ceritanya. Di ujian penerimaan itu, Nanba berhasil lulus dengan hasil lukisan yang sangat bagus. Di sisi lain, Fujita juga dilulusin, men. Padahal hasil lukisannya semrawut kayak tambang nema. Ternyata alasannya simple, men. Cuman karena sang ketua klub seni pengen punya anggota cewek. Singkat cerita, pas pulang sekolah, Shimazaki lagi-lagi disamperin begundal Ichimatsu, men. Untung aja Dek Maki ngasih tahu ke Nanba kalau Shimazaki lagi diculik sama anak-anak Ichimatsu. Awalnya Nanba sih nggak peduli karena dia udah janji nggak bakal pakai Tokufukunya lagi buat berantem. Tapi begitu Dek Maki bilang kalau Fujita udah pergi buat nyelamatin Shimazaki, seketika sang pahlawan Nanba pun meluncur ke TKP. Mau caper deh kayaknya. Di sisi lain, Fujita udah dikepung para begundal Ichimatsu dan mau dicium paksa, men. Kampret.
Sampai tiba-tiba enteng amat, kayak ngelawan bocil. Lucunya nih men, Fujita yang udah diselamatin malah nyeramain dia dengan segala nilai-nilai moral yang gak ada habisnya men. Awalnya sih tahan-tahan aja, tapi karena lama-lama kupingnya berasa kayak dicor dan juga gak pengen identitasnya ketahuan, dia pun nyuruh Fujita segera pergi dari tempat itu. Sesaat kemudian muncul seorang siswa yang cukup norak bernama Godai, di mana dia adalah murid kelas 1 terkuat di Ichimatsu. Dan ternyata dia udah ada di situ sedari tadi dan gak ada urusan apapun sama kelakuan para begundal Ichimatsu tadi. Gak disangka, nah kok dia dengan mudah bisa nonjok muka Nanba, terus bilang kalau dia udah tahu identitas Nanba yang sebenarnya. Godai langsung menantang Nanba buat duel 1 lawan 1 karena dia udah tahu reputasi Nanba sejak dulu. Namun tiba-tiba gak disangka, ngelihat pasukan Ichimatsu gelombang 2 mau balas dendam, lah kok Godai malah nyuruh Nanba buru-buru kabur. Ternyata itu karena Godai cuma berniat duel 1 lawan 1, bukan keroyokan. Wow, mental petarung nih. Di hari-hari berikutnya, Nanba pergi ke sekolah dengan perasaan yang penuh was-was dan khawatir kalau identitasnya bakal kebongkar. Sampai suatu ketika, anjing Nanba yang bernama Matsu mengikuti majikannya berangkat ke sekolah. Di sini, si anjing akhirnya mengetahui kebohongan Nanba yang selalu ganti seragam normal dan juga ternyata bukan sekolah di Ichimatsu tapi di Shirayuri. Seketika, Matsu pun segera berlari pulang buat ngabarin para juraganya. Tapi yang namanya anjing, ya tetap aja anjing ya kan. Jadi yang keluar dari mulutnya anjing ya cuman hari demi hari, Nanba mulai ngerasa nyaman nih jadi siswa normal. Tapi dia masih tetap kepikiran sama Godai yang udah tahu identitas aslinya. Tiap hari dia selalu khawatir kalau sewaktu-waktu berandalan Ichimatsu mendatangi Shirayuri dan berbuat onar. Hingga terbesitlah sebuah tekad kalau dia berencana mengakhiri hari-hari normalnya dan akan kembali ke jati dirinya sebagai seorang Yankee biar gak membahayakan Fujita dan yang lainnya. Di tempat lain, Godai lagi diinterogasi sama senior-seniornya. Kelihatannya sih mereka gak suka sama kelakuan Godai yang selalu menghindar dan menyendiri. Sampai tiba-tiba tentu aja semua orang pun nggak ada yang kenal. Soalnya tanpa tokofukunya, Nanba cuma kelihatan kayak siswa normal pada umumnya, culun. Gak disangka, Godai langsung bereaksi dan bilang kalau orang itu adalah temannya yang lagi nagih utang. Terus Nanba pun segera dia seret ke lapangan. Di sini Godai lagi-lagi nantangin Nanba duel men. Ditambah lagi, ternyata anggapan Nanba selama ini salah karena Godai nggak sekalipun pengen balas dendam ke Shirayuri. Dia cuma pengen bertarung 1 lawan 1 sama Nanba buat ngebuktiin seberapa kuat anggota keluarga Nanba. Nggak dengar itu, Nanba pun menyanggupi permintaan itu dan nyuruh Godai ngasih waktu bentar karena dia mau pakai tokofuku kebesaran miliknya. Apesnya men, di saat Nanba pergi buat ganti baju, tiba-tiba gerombolan siswa Ichimatsu datang ke lapangan itu dan mengajar Godai habis-habisan. Sebenarnya Godai cukup kuat buat ngadepin mereka, tapi tetap aja satu orang lawan puluhan orang ya emang nggak sebanding. Sampai pada akhirnya Nanba yang udah berganti kostum pun langsung menunjukkan kebrutalannya. Pergedebukan pun kelar dengan siswa-siswa Ichimatsu yang kocar-kacir. Dan gara-gara kejadian ini, hubungan Nanba sama Godai semakin dekat dan mereka pun menjadi teman sepertonjokan. Namun istilah baru nih memang. Suatu hari, Nanba sama Fujita dapat tugas dari klub seni untuk menggambar di luar sekolah. Nanba bingung tuh, soalnya dia cuma punya baju tokofuku doang. Akhirnya, Nanba minta bantuan ke Godai buat nyariin baju yang cocok sama dia. Singkat cerita, Fujita mulai kesengsem nih sama penampilan Nanba yang jauh beda dari biasanya. Keduanya pun segera menggambar sesuai instruksi ketua klub seni dengan kusyuk. Sampai tiba-tiba muncul sejoli preman pengganggu yang ngomentarin gambaran mereka berdua men. Begitu Nanba berbalik dan mau ngelawan, lututnya tiba-tiba keder men. Soalnya salah satu preman itu adalah Takeshi, kakaknya sendiri. Nyalinya langsung menciut karena dia nggak pengen kedoknya terbongkar sama kakaknya sendiri.
Nggak diduga, Fujita lagi-lagi malah ngelawan balik dan nyuruh Takeshi buat minta maaf karena udah ngerendahin orang lain. Untungnya Takeshi adalah orang yang rendah hati. Dia ternyata beneran mau minta maaf, bahkan nyuruh teman ceweknya buat minta maaf juga ke Fujita. Dan sebelum pergi, Takeshi sempat ngomong ke Nanba kalau dia adalah cowok yang pengecut dan nggak seberani Fujita. Di sisi lain, bos kelas 2 SMA Ichimatsu yang bernama Mogami berniat mau balas dendam tuh ke Nanba. Saking niatnya, dia sampai bikin poster buronan buat nyari informasi tentang Nanba. Dan ternyata Fujita yang lagi butuh duit secara nggak sengaja nemu tuh poster dari Maki. Wah, cepu nggak ya? Di tempat lain, Nanba berterima kasih ke Godai atas bantuan sebelumnya, lalu berniat ngundang Godai ke rumahnya. Sebelum itu, Godai diminta Nanba buat pura-pura jadi anak buahnya di SMA Ichimatsu. Alhasil, Godai disambut keluarga Nanba dengan penuh kelembutan. Sampai-sampai Godai ngerasa nyaman banget, men. Faktanya, selama ini dia nggak pernah ngerasain kasih sayang dari orang tuanya. Oleh sebab itu, Godai menganggap kalau keluarga Nanba ini mempunyai hati yang baik. Meski pada dasarnya mereka adalah keluarga begajulan. Nema jadi ingat pepatah mengatakan, segala sesuatu yang terlihat buruk belum tentu isinya baik. Loh kok? Oke. Keesokan harinya, Fujita berencana memanfaatin Shimazaki sebagai umpan buat nangkap pria Tokofuku yang pernah dilihatnya dulu. Dia sengaja mengajak Shimazaki pergi bermain bowling karena tempat itu dikenal sebagai tempat berkumpul anak-anak Ichimatsu. Dari kejauhan, Nanba ngikutin mereka berdua karena ngerasa cemburu. Sesampainya di sana, ternyata bener men, Shimazaki langsung dibully tuh sama anak-anak Ichimatsu. Pikir panjang, Fujita langsung nelpon ke nomor yang tertera di poster buronan Nanba. Nah, sebelum anak buah Mogami datang, Fujita ngikutin si pria Tokofuku yang lagi jalan ke toilet. Gak lama, dia kaget begitu yang keluar dari toilet bukannya si pria Tokofuku yang diincarnya, melainkan Nanba. Sampai akhirnya dia pun menyadari kalau pria Tokofuku dan Nanba adalah orang yang sama, karena selama ini mereka berdua gak pernah muncul di saat yang bersamaan. Besoknya, Fujita menanyakan langsung perihal si pria Tokofuku ke Nanba, men. Di sini, Nanba masih nggak mau ngaku kalau memang dirinya lah orang itu. Sampai akhirnya, Fujita sengaja nyari keributan sama anak-anak Ichimatsu dan berharap Nanba mau membantunya sebagai pria Tokofuku. Nah, ngedenger hasutan dari Fujita, anak-anak Ichimatsu pun langsung nyeret Nanba ke markasnya. Sesampainya di sana, Mogami udah nggak sabar menunggu lebih lama lagi. Dia langsung menghantam Nanba menggunakan sarung tangan besinya. Dan menariknya, sampai dibikin babak belur pun, Nanba tetap nggak mau identitas aslinya terbongkar. Ngelihat itu, lama-lama Fujita pun ngerasa nggak tega. Dia mencoba nyerang Mogami meski akhirnya nggak ngaruh apa-apa. Pada akhirnya, Nanba bangkit dan berniat mengakui identitasnya, sekaligus mau ngeberesin mereka semua. Lah kok tiba-tiba... Topuges! Shakasou tomo ga. Dokkara demo kagatte koi ya. Nanda, Tata. Usut punya usut, ternyata itu adalah Godai yang lagi nyamar. Dia pengen ngebantu Nanba buat nutupin jati dirinya. Awalnya sih dia masih bisa ngimbangin anak buah Mogami, tapi dia nggak berkutik lagi begitu ngelawan Mogami sendiri, men. Omera ga sagashiteru toppuku wa na, nani yatteんだ! Tsugi wa zettei kara! Singkat cerita, Nanba ngerasa bersalah tuh karena Godai jadi ikut babak belur gara-gara dia. Saat itu, Godai memperingatkan Nanba kalau Mogami adalah lawan yang gak bisa dianggap remeh. Di sisi lain, Fujita menemui si pemasang poster buronan dan berniat meminta maaf. Namun sayangnya, dia malah diintimidasi sama Mogami dan anak buahnya. Tepat di saat mereka akan berbuat yang enak-enak ke Fujita, tiba-tiba Nanba datang lengkap beserta Tokofuku kebesarannya. Dan jambak-jambakan pun terjadi. Aduh, gak peka banget sama cewek. Kayak Cak Seto. Keesokan harinya, Nanba nyamperin ke rumah Godai nih ceritanya. Ternyata Godai ini berasal dari keluarga yang lumayan sultan, men. Soalnya ibunya adalah seorang chef yang sering nongol di TV. Dan karena itulah hubungan Godai sama ibunya gak begitu baik. Soalnya dia jarang dapat perhatian dari sang ibu.
Singkat cerita, abis makan bareng, Nanba akhirnya pamitan pulang tanpa ngasih tahu kalau Mogami udah dia tumbangin. Gak lama, Godai dapat telepon dari seniornya yang ngajak dia bergabung untuk balas dendam ke si pria Tokofuku. Karena Mogami udah dibikin perkedel. Bisa dipastikan, Godai langsung nolak dong. Bahkan dia kelihatan seneng banget tuh begitu tahu kalau Mogami udah dijadiin kerak telur sama Nanba. Semenjak kejadian itu, Godai jadi makin respect dan gak ngeremehin sosok Nanba lagi tuh kayak sebelum-sebelumnya. Iya. Enggak. Kali ini dimulai dari Nanba, Godai, dan Shimazaki yang lagi berteduh di sebelah gudang kosong. Begitu hujan kelar, si kampret Nanba langsung pergi. Padahal dia sendiri yang ngajakin mereka berdua buat mancing bareng. Di sini Shimazaki agak nyadar kalau orang yang nyamar jadi pria Tokofuku kemarin itu si Godai. Tapi Godai ngelak dan langsung ngajak Shimazaki buat pergi mancing aja. Di sisi lain, ternyata Fujita manggil Nanba ke ruang kesenian sekolah cuma buat nyontek tugasnya, men. Di sini, keduanya ngobrol soal kejadian sebelumnya. Saat itu, anak-anak SMA Chidori lagi ricuh di taman. Sampai-sampai bocil yang lagi lewat juga kena tabrak. Ngeliat itu, tiba-tiba Fujita jadi marah dan langsung ngomelin para berandalan itu. Nah, si berandalan yang gak terima itu udah ngangkat tangannya dan mau nampal Fujita. Pria bernama Daimaru ini ternyata jatuh cinta sama Fujita pada pandangan pertama, men. Dan Daimaru langsung nembak Dek Fujita saat itu juga. Emang gila sih ini kampret. Iya tentu aja, Fujita langsung linglung dan gak tahu harus ngomong apa lagi. Sampai tiba-tiba Nanba narik tangannya dan langsung ngajakin kabur dari tempat itu. Singkat cerita, Godai dan Shimazaki yang lagi asik mancing tiba-tiba kaget pas ada pria bermotor ninja datang nyamperin mereka. Di sini, Godai langsung nyuruh Shimazaki pergi biar gak kena imbas dari masalahnya. Ternyata, pria yang bernama Mamiya itu adalah teman lama si Godai, men. Dia baru aja keluar dari penjara remaja karena kasus narkoboy. Jadi, dulunya mereka berdua adalah deadly duo, duet maut, dan ujung tombak kembar di SMP-nya. Di mana setiap keduanya ikut bertarung, semua lawan-lawannya pasti dibikin tepar. Ternyata, Mamiya datang buat ngajakin Godai buat gabung kelompoknya dan ngebentuk duet maut lagi kayak zaman dulu. Tapi Godai udah nggak mau lagi berurusan sama Mamiya si narkoboy. Jadi dia langsung pergi gitu aja dari tempat itu. Tentu aja, Mamiya nggak seneng tuh sama sikap teman lamanya itu. Lalu, dia kelihatan mau ngerencanain sesuatu gitu, men. Besoknya, Mamiya jalan-jalan karena masih kesel sama sikap Godai kemarin. Lah kok nggak sengaja, dia malah ketemu para begundal SMA Chidori yang songongnya minta ampun. Demi ngelampiasin bad moodnya, salam tempel pun terjadi. Di sisi lain, sikap Godai mulai berubah nih ke Nanba dan juga ke Shimazaki. Dia bilang ke mereka agar gak nyariin dia sementara waktu ini. Tentu aja, Nanba curiga dong sama perubahan sikap sohib pertonjokannya itu. Walau akhirnya dia tetap bodo amat. Soalnya dia cukup sibuk gara-gara kepilih mewakili klub seni buat ikut kontes melukis minggu depan. Di tempat lain, anak-anak SMA Chidori lagi ngebahas kekalahan Mogami, sang bos SMA Ichimatsu dari pria aneh yang memakai Tokofuku. Dari kejadian itu, mereka berencana buat nyerang SMA Ichimatsu karena yakin kalau bos kelas 3 Ichimatsu yang bernama Jinai gak bakalan ikut campur. Lucunya, dari semua member yang hadir, cuma si kampret Daimaru ini men yang gak nanggepin. Bahkan, dia malah cengar-cengir sendiri tuh pas ngeliatin foto Dek Fujita. Akhir zaman. Sampai sore harinya, Daimaru nyamperin ke SMA Shirayuri dan akhirnya ketemu Dek Fujita yang lagi jalan sama Nanba. Si kampret Nanba ini mulai agak cemburu tuh, dan langsung ngajakin Dek Fujita pergi. Ngeliat itu, Daimaru langsung nyolot dan nanyain ke Fujita tentang si kampret Nanba ini. Di sini, Nanba udah ngarep banget buat diakuin Fujita sebagai pacarnya. Tapi ternyata Fujita malah bilang kalau Nanba udah dia anggap kayak dedeknya sendiri yang harus dilindungi oleh dirinya. Mak, jelek gak tuh jawabannya? Tapi gak lama kemudian, Daimaru buru-buru kabur dari tempat itu. Soalnya dia udah keberkok sama anak-anak Ichimatsu dari seberang jalan. Di sisi lain, Godai yang lagi asik santuy sendirian tiba-tiba disamperin sama seniornya. Mereka ngajakin Godai buat nyariin Mamiya yang dikira anak Chidori buat ngebalesin dendam kerucu-kerucunya yang udah dibantai kemarin. Menariknya, Godai nggak ngegubris dan malah pergi keluar sekolah buat nyari ketenangan di taman. Sesampainya di sana, dia nggak sengaja ketemu Nanba yang lagi ngelukis buat kontes kesenian. Gak lama kemudian, Daimaru juga datang ke situ dan ngajak Nanba ngobrolin tentang Fujita. Dia juga ngajakin Nanba untuk bersaing sehat buat ngerebut hati si dedek Fujita, men. Singkat cerita, si kampret Nanba udah pulang ke rumah lengkap sama Tokofukunya. Seperti biasa, dia disambut hangat sama keluarganya yang mengira si kampret Nanba ini udah di jalur yang tepat buat nanglukin seluruh kota. Ditambah lagi, ada goresan cat lukis di kepala Nanba yang malah dianggap darah bekas berantem sama si kakak kampret. Makin tinggi ekspektasi keluarga, makin pening gak tuh kepala si kampret Nanba. Besoknya, si Masaki yang lagi asik ngelap-ngelap motor Godai tiba-tiba diseret pergi sama Mamiya.
Di sini, Mamiya ninggalin handphone Shimazaki dan sebuah kertas ancaman buat mancing kedatangan Godai. Godai yang nyamperin motornya langsung ngerti situasi saat ini. Dia nyoba nemuin si kampret Nanba buat minta bantuan. Tapi akhirnya dia ngurungin niatnya begitu ngeliat Nanba yang lagi sibuk sama lukisannya. Karena si Godai ini gak pengen ngerusak kesenangan teman sepertonjokannya itu, men. Jadi, dia cuma nyerahin handphone Shimazaki dan langsung pergi buat nyariin Shimazaki sendirian. Singkat cerita, Godai udah sampai di sebuah gudang tempat Shimazaki disekap. Sekali lagi, si narkoboy Mamiya ngajakin Godai buat gabung sama kelompoknya. Tapi laki-laki ditolak sama Godai karena udah gak mau berurusan lagi sama Mamiya. Sampai kemudian flashback pun terjadi. Dimana saat itu Mamiya yang udah 3 kali ketangkep masih aja ngeyel buat jualan narkoboy. Godai yang udah males ngingetin lagi langsung ngasih bogem mentah tuh ke Mamiya. Alhasil dia jatuh dan mukanya kegores sama besi bekas bemper Agia yang akhirnya menjadikan bekas luka di muka Mamiya. Dari situlah akhirnya Mamiya ditangkap lagi sama polisi untuk keempat kalinya. Di sisi lain, si kampret Nanba iseng ngeliat handphone Shimazaki dan ngeliat video Mamiya yang lagi ngajar Shimazaki, men. Dia pun mulai nyadar kalau sohib pertonjokannya lagi kena masalah dan sebenarnya pengen minta bantuannya. Akhirnya Nanba minta izin ke ketua klub seni buat pergi sebentar dengan alasan mau beli makanan. Gak pakai lama, sang pahlawan Nanba langsung meluncur buat nyelamatin Godai dan Shimazaki. Sementara itu, Godai lagi dihajar Mamiya, men. Anehnya, dia gak ngebales sama sekali dan malah fokus dengerin curhatan Mamiya yang dulu sering dibully sama guru-guru mereka. Sampai akhirnya Godai gak tahan lagi dan dia ngebales Mamiya buat nyabarin sohib lamanya itu, men. Gak lama muncul 2 orang Yakuza yang mau nagih janji ke Mamiya. Tapi karena udah telat, Yakuza itu akhirnya ngejar Mamiya dan Godai. Si kampret Nanba pun akhirnya datang setelah berganti Tokofuku. Di sisi lain, dia nggak tahu kalau Daimaru sempat ngelihatnya lari ke toilet dan berubah jadi pria Tokofuku. Setelah Nanba ngajak 2 Yakuza itu, dia langsung berlari menuju ke sekolahnya lagi buat ngelanjutin lukisannya. Ternyata, men, ketua klub seni udah pulang. Dia udah kecewa soalnya nganggep Nanba kabur dan gak bertanggung jawab sama lukisannya sendiri. Di sisi lain, Godai udah baikan lagi sama Mamiya yang udah berniat buat tobat dan pengen hidup normal lagi kayak dulu. Sementara itu, Nanba yang lagi sedih-sedihnya tiba-tiba disamperin sama Daimaru, men. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Daimaru langsung ngasih bogem mentah tuh ke Nanba. Soalnya dia ngerasa kalau Nanba udah nipu semua orang, termasuk Fujita. Di tempat lain, anak-anak Ichimatsu lagi ngebahas salah satu anak Chidori yang berkeliaran di sekitar. Bahkan, jari-jarinya juga dipatahin sama orang yang ngaku-ngaku bernama Godai. Keesokan harinya, Daimaru nyamperin temannya yang bernama Hiro yang lagi babak belur. Dimana ternyata Hiro inilah yang diajar habis-habisan sama orang-orang yang ngaku sebagai anak-anak Ichimatsu dan Godai. Ngelihat hal itu, Daimaru nggak bisa terima, men. Dia jadi dendam dan pengen ngebales perlakuan Godai kepada temannya itu. Di sisi lain, si kampret Nanba diajak sama Fujita pergi ke suatu tempat. Yang ternyata di situ ada ketua dan wakil ketua klub seni yang lagi ngomongin soal Nanba. Dia bilang kalau sebenarnya dia suka banget sama potensi dan bakat ngelukis Nanba. Cuman saat ini dia udah kecewa banget karena kejadian kemarin, men. Tapi mungkin suatu saat nanti dia bakalan bisa maafin Nanba. Nggak denger itu, si kampret Nanba jadi semangat lagi. Dia pun berencana minta maaf sama ketua klub. Ditambah lagi, dia juga pengen ngebongkar jati dirinya di depan Fujita, men. Abis itu, Nanba yang lagi ngelewatin perpustakaan secara nggak sengaja ngedengar obrolan 2 bos berandalan Ichimatsu dan Chidori, yaitu Sawada dan Gouda. Dimana ternyata mereka sengaja kong kali kong dan bikin skenario buat adu domba si Godai sama si Daimaru.
Tentu aja, Nanba nggak bisa ngebiarin hal itu terjadi dan dia berniat buat nyamperin Godai sama Daimaru di hari itu juga. Di tempat lain, Godai udah dikelilingin sama anak-anak Chidori termasuk Daimaru nih men. Godai sempat bilang kalau bukan dia yang nyerang si Hiro. Tapi tiba-tiba Koda datang sambil ngelempar sarung tangan milik Godai. Di mana sebelumnya sarung tangan itu udah dicuri Sawada dari motor Godai dan dikasih ke Goda pas di perpustakaan tadi. Ngeliat itu, Daimaru makin yakin kalau Godai pelakunya dan langsung ngasih serangan. Gak lama, Sawada datang dan ngakuin kalau dia sama Goda udah ngerencanain kejadian ini. Ternyata mereka berniat ngasih pelajaran ke Godai sama Daimaru biar lebih hormat ke seniornya masing-masing. Nah, pas mereka lagi asik matain jari-jari tangan Godai sama Daimaru, tiba-tiba sang pahlawan kampret datang menolong mereka. Bukannya makasih habis ditolong, Daimaru malah nantangin Nanba men. Soalnya dia masih nganggep Nanba ini pengecut yang cuma bisa nyamar. Untung aja Nanba berhasil kabur dari situ. Di sisi lain, Daimaru yang masih nggak enak hati sama Godai akhirnya ngajakin makan bareng buat minta maaf nih ceritanya. Disinilah Godai akhirnya ngasih tahu kalau penyamaran Nanba itu gara-gara dia udah bosan sama dunia pertonjokan dan pengen hidup normal jadi youtuber alur film kayak Nema sama Cak Seto. Singkat cerita, pas Nanba mau ngebongkar jati dirinya di depan Fujita dan teman-teman klub seninya, tiba-tiba Daimaru nongol terus bilang kalau semua ini cuma prank. Ngeliat itu, semua orang pun ketawa lega men, ya kecuali Nanba. Di sini, Daimaru yang udah ngerti situasi pun akhirnya minta maaf ke Nanba. Dia ngajakin Nanba buat jadi rival cinta aja buat ngerebutin Dek Fujita. Gak lama, Daimaru dapat kabar kalau berandalan yang matain jari Hiro udah ketemu. Dia langsung ngacir tuh buat nyariin si berandalan. Gak disangka-sangka, ternyata semua cecung Ichimatsu itu udah dihabisin nih men sama Godai. Soalnya dia gak terima aja namanya dipakai sembarangan. Dan ternyata nih men, Nanba juga ngikutin Daimaru sampai ke tempat itu. Soalnya dia tahu si oleng Daimaru itu gobloknya Masya Allah banget. Jadi dia khawatir kalau Daimaru bakal kena tipu lagi. Dan atas kejadian yang harmonis inilah mereka bertiga pun kini resmi jadi teman sepertonjokan yang seia sekata. Keesokan harinya nih, Nanba pengen banget beli buku buat belajar. Tapi tentu aja nggak mungkin kalau minta uang ke orang tuanya. Soalnya bisa-bisa kedoknya bakal kebongkar. Si kampret Nanba akhirnya pergi ke toko buku buat lihat-lihat doang. Sampai kemudian dia malah mergokin seorang murid cupu yang lagi nyuri buku men. Tentu aja dia nyuruh si anak cupu itu buat ngembaliin tuh buku. Alhasil si anak cupu itu langsung ninggalin tuh buku dan ngacir entah kemana. Ternyata anak cupu itu cuma disuruh dan diancam sama teman sekolahnya yang bernama Mitsuo men. Nanba pun jadi tahu kejadian sebenarnya. Lalu dia mutusin buat nyamperin si murid cupu itu pas dia lagi jalan pulang. Anak cupu murid SMA Tokuhara itu bernama Sekiguchi. Dia bilang ke Nanba buat gak ikut campur masalahnya. Di sisi lain, si kampret Nanba gak bisa lupa sama Sekiguchi. Soalnya mereka dulu satu SMP dan Sekiguchi lah yang bikin Nanba jadi semangat belajar. Di sisi lain, wajar aja Sekiguchi gak kenalin dia men. Soalnya tampilan Nanba udah berubah banget sejak jadi murid normal. Lalu Nanba ngasih tahu jati dirinya ke Sekiguchi dan ngucapin terima kasih. Soalnya dulu cuma Sekiguchi yang mau ngebelain di saat berandalan kayak dirinya pengen berubah. Dari sinilah Nanba akhirnya makin termotivasi dan semangat buat belajar lebih giat lagi. Sebelum berpisah, Nanba juga sempat nawarin bantuan buat ngehabisin cecunguk-cecunguk yang udah ngebully Sekiguchi selama ini. Ngelihat sikap Nanba yang kayak gitu, Sekiguchi jadi bersemangat dan pengen ngelawan perlakuan Mitsuo selama ini. Dia udah seneng banget begitu tahu si kampret Nanba ini mau berteman sama dia yang cupu. Di sisi lain, Nanba lagi makan siang bareng Godai, Daimaru, dan Shimazaki. Nah, di tengah obrolan, tiba-tiba dia ingat sama Sekiguchi dan langsung pergi dari kedai itu.
Dan bener aja, di saat Nanba nemuin Sekiguchi, dia udah terkapar habis diajar sama preman suruhan Mitsuo, men. Di saat udah remuk dan letoy kayak jemuran jatuh, Sekiguchi masih sempet-sempetnya berterima kasih dan juga bilang kalau sekarang dirinya udah jauh lebih berani berkat Nanba. Ngelihat itu, Nanba tentu aja nggak bisa terima, men. Di malam harinya, dia nyamperin Mitsuo sama temen-temennya. Dia ngajakin mereka semua ke parkiran buat ngasih pelajaran. Dan kayak biasanya, Mitsuo manggil preman bayarannya buat ngebantu dia. Di sini, Nanba diajar habis-habisan sama preman-preman yang pakai senjata tongkat. Sampai akhirnya, Tokufukunya diambil sama teman Mitsuo. Pas mereka lagi pengen fotoin muka Nanba, tiba-tiba si kampret ini bangun lagi. Sambil berlumuran darah, dia hantam balik preman-preman kacangan itu sampai KO. Di sini, si kampret Nanba juga sok-sokan kasih wejangan ke anak-anak cupu itu. Lalu, dia pun pergi dengan harga diri. Gak lama, si Mitsuo ini masih aja ngebacot, men. Soalnya, dia anak orang kaya yang mikir semuanya bisa dibeli sama uang. Dia juga jelek-jelekin Nanba yang udah pergi dari situ. Gak disangka-sangka, tiba-tiba... Besoknya, Nanba ngejenguk Sekiguchi yang lagi terkapar di rumah sakit. Tiba-tiba, Mitsuo nyamperin sambil bawa hadiah tuh. Di sini dia masih nanyain gimana caranya Sekiguchi yang miskin itu bisa dibelain sama si monster Tokufuku. Mitsuo ini ngira kalau Sekiguchi pasti ngasih sesuatu ke si monster itu. Ngedenger itu, Sekiguchi langsung marah dan nimpuk Mitsuo pakai hadiahnya sendiri, men. Sekiguchi bilang kalau pria Tokufuku itu adalah temennya dan bukan orang suruhan. Lalu dia ngusir Mitsuo pergi dari ruangan itu. Sepulang dari rumah sakit, si kampret Nanba dikasih tahu ada tamu yang datang dari Ichimatsu. Awalnya dia ngira pria itu adalah Godai, soalnya cuma Godai dan Daimaru aja yang tahu jati dirinya. Di sini Nanba jadi kaget, men, pas ngelihat kalau pria itu bukan Godai, tetapi Nanba nggak kenal sama nih cowok, men. Cowok itu cerita ke keluarga Nanba kalau semua anak-anak Ichimatsu pada takut sama Nanba, bahkan ketuanya aja sampai nggak berani keluar. Denger itu, Nanba bukannya seneng, tapi justru malah makin penasaran sama nih orang. Soalnya dia takut kalau identitasnya bakal dibongkar sama nih kampret. Karena emang keluarga ramah ya kan, mereka akhirnya makan malam bareng tuh. Nah, begitu kelar dan cowok ini mau pulang, si abang kampret langsung nanyain, sopo ceneng mule? Dan dia bernama Kazuiza Jinai. Wow. Kalian masih inget kan kalau nama penguasa SMA Ichimatsu saat ini adalah Jinai? Bahkan si abang kampret ini tahu kalau Jinai adalah penguasa SMA Ichimatsu saat ini. Di sisi lain, Nanba yang masih penasaran sama Jinai nanya maksud dia datang ke rumah. Dan jawabannya, hari pun berganti. Kali ini si Dede Gemes Ginko sama ibunya datang ke sekolah karena dapat panggilan dari Pak Guru. Gara-gara nilai Dek Ginko hancur banget kayak sifat Nema. Bahkan ujian matematikanya gak diisi sama sekali sama Dek Ginko. Alhasil, Pak Wali kelasnya marah banget dong. Lah kok si emak nyentrik malah santuy dan bilang kalau dia nggak bisa memaksakan keinginan anaknya buat belajar kalau emang nggak ada kemauan. Dan sebagai Queen of Yankee, emaknya pun sore harinya nih, Dek Ginko yang lagi asik jalan-jalan sama si anjing gak sengaja ketemu sama seorang cowok yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi bikin Dek Ginko ini kesengsemen. Sampai kemudian, karena grogi kali ya, si cowok kalem itu langsung ngacir gitu aja tanpa ngambil bukunya yang telah berada di antara mulut si anjing. Di tempat lain, Nanba lagi ngobrol serius nih sama Godai. Dia ngorek informasi soal Jinai ke Godai. Dan inilah informasi terkait Sambo, alah Jinai. 彼女が5人1000万儲けたらしい。あいつは150だ。おー、すげえな。すげえんだけどさ、俺が聞きてえのは喧嘩の伝説なんだけどよ。 Gak berhenti di situ, men. Yang bikin Jinai makin terkenal adalah ketika pacar Jinai kena lemparan skateboard dari salah satu anggota dua geng yang mau tawuran, men. Seketika, kedua kelompok itu pun dilibas sendirian. Lanjut malam harinya, kali ini Dek Ginko menemui cowok kemarin buat ngembaliin bukunya. Dan nama nih cowok kalem adalah Junichi, men. Sebagai balas budi, Junichi akhirnya ngeraktir Dek Ginko dinner tipis-tipis lah ya. Nah, dari obrolan ngelantur mereka barusan, diketahuilah kalau Junichi ini adalah sosok anak yang memiliki nilai akademis tinggi, nggak kayak si Dedek Gemes Ginko. Atas dasar itulah, Junichi nawarin diri buat ngajarin matematika.
Gak lama, lah kok tiba-tiba muncul cecunguk kampret yang mengacau di toko itu, men. Seketika, Junichi langsung nyeletuk kalau para berandalan emang jahat dan dia bener-bener gak sudi kenal sama mereka. Tentu aja, Ginko langsung salting tuh, men. Ya gimana enggak, lawang satu keluarga isinya berandalan semua. Besoknya pas di sekolah, Nanba yang baru masuk ruang klub seni terkaget-kaget, men. Gara-gara mereka kedatangan tamu yang tak terduga, yaitu Jinai. Yang jelas, selain Nanba, yang lain gak ada yang tahu kalau Jinai adalah pemimpin geng di SMA Ichimatsu. Mereka menyambut kehadiran Jinai dengan sangat baik. Tapi, begitu Jinai muji-muji sketsa de Fujita, pada akhirnya, Jinai ngasih Nanba waktu sampai luka di kepalanya benar-benar sembuh, biar bisa berduel dengan adil. Dan kalau sampai Nanba nolak duel itu, Jinai ngancem bakal ngebongkar identitas Nanba ke de Fujita, men. Cepu. Waktu pun bergulir. Nanba, Takeshi, sama Ginko lagi ngerancanain sesuatu soal hadiah Natal minggu depan. Pas lagi ruwet-ruwetnya, lah kok Ginko mendadak buru-buru cabut, men. Ya jelas aja, duo abang kamret langsung curiga dong sama dedek gemes satu-satunya. Sampai akhirnya, Dek Ginko lah kok pulang malam, men. Tentu aja, seisi rumah langsung masang pose serius tuh. Bahkan si emak barber sampai marah-marah ke Ginko karena mengira anak gadisnya itu udah ngelakuin hal yang enak-enak. Ngerasa suasana udah mulai panas, Ginko akhirnya ngaku kalau dia habis kerja kelompok sama temennya. Setelah terjadi perdebatan yang sangat menghabiskan balsem, Nanba sama ayahnya cukup ngedukung sih soal kegiatan belajar di Ginko. Tapi begitu mereka curiga kalau temen Ginko ini Caidin, mereka pun memaksa Ginko ngajak tuh cowok ke rumah. Kalau Ginko nggak mau, dia nggak boleh lagi belajar sama tuh kampret. Tentu aja, Ginko terpaksa setuju, men. Tapi dia ngajuin sebuah syarat ke keluarganya. Dan syarat itu adalah rahasia. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Nanba yang saat itu abis beli hadiah buat orang tuanya, tiba-tiba disamperin Jinai. Terus diajak ke suatu tempat. Dan mau gak mau, Nanba terpaksa ikut tuh. Sedangkan di sisi lain, Ginko serius ngajak Junichi ke rumah nih ceritanya. Tapi kayaknya ada yang salah sama penampilan sang keluarga barbar, men. Ayah barbar sama abang barbar ini mendadak culun gitu. Usut punya usut, ternyata inilah syarat yang diajuin Ginko sebelumnya, men. Semua demi si babang Junichi yang gak suka sama berandalan. Totalitas bener dah. Pas lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba suasana jadi semrawut gara-gara sang emak muncul dengan rambut blondenya, men. Ngeliat pandangan Junichi yang gimana gitu, Ginko mencoba ngeles dengan meyakinkan Junichi kalau ibunya emang dari Amerika Serikat. Apesnya, gara-gara ngedenger gaya ngomong sang emak barbar, para pria yang awalnya culun tiba-tiba langsung Papa, Mama, 僕、大学すごく楽しいんだ。 Gak disangka, men. Ternyata Junichi sebenarnya udah tahu semua soal keluarga Ginko yang barbar dari teman-temannya. Tapi setelah mengetahui keluarga Ginko, dia mulai berpikiran terbuka kalau nggak semua Yankee itu jahat. Bahkan Junichi sampai muji-muji totalitas keluarga Ginko yang rela nyamar demi dirinya. Atas dasar itulah dia bertekad untuk tetap kasih bimbingan ke Ginko karena dia yakin kalau Ginko sebenarnya nggak bodoh dan bisa dibilang jenius. Nggak dengar itu. Nah, Touchan, Ginko ni benkyou shite kureru no wa onegai. お願いします。いつかは銀行もこうやってよっ。 Di sisi lain, Nanba lagi tegang dan gak bisa ikut kumpul keluarga karena dia sekarang lagi sama Jinai, men. Saat itu, Jinai gak henti-hentinya ngajak Nanba duel, tapi dicuekin sama Nanba. Soalnya, Nanba gak nafsu buat kedebukan. Sampai pada akhirnya, si Jinai ini ngerusak hadiah yang udah dibeli Nanba. Seketika, jiwa barbarnya pun membara, men. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Jinai malah ngedongeng kalau dia sebenarnya gak ada urusan sama Nanba. Dia pengennya duel sama abang Nanba, alias si Takeshi. Jadi, tujuan dia cuma pengen bikin bonyok Nanba sebagai umpan biar Takeshi turun tangan. Usut punya usut. Semua itu ternyata gara-gara kejadian 1 tahun yang lalu, men. Dimana Takeshi datang ke SMA Ichimatsu sendirian untuk membalaskan dendam teman-temannya. Dengan penuh amarah, Takeshi cukup ngasih 1 kali serangan aja buat numbangin ketua Ichimatsu saat itu. Kejadian itulah yang membuat Jinai ini pengen ngebuktiin diri sama abangnya Nanba. Singkat cerita, pertarungan pun segera dimulai dengan kata-kata Nanba yang penuh percaya diri bisa mengalahkan Jinai dalam waktu 5 menit saja. 5分だ。舐められたもんだな。俺は昔から何でもできた。お前みたいなやつと殴り合うのもいいかもな。
Alhamdulillah, Nanba akhirnya bisa menang walaupun dengan muka yang penuh dengan lukisan. Itu muka apa kanvas? Bonyok semua. Nah, pas nyampe rumah, member barber lain ngeliat Nanba udah kayak mau ngemplok, men. Gimana enggak? Soalnya Nanba nggak muncul pas acara penyambutan Junichi tadi. Tapi begitu mereka tahu kalau Nanba habis duel, lah kok mereka bisa-bisanya langsung ceria lagi. Dalam kesempatan itu, trio anak-anak ngasih Nadia yang udah sedikit retak tadi ke orang tua mereka. Alhasil, mereka pun bergembira bersama. Keluarga Poplak. Besoknya, Jinai ngobrol tipis-tipis sama Takeshi soal Nanba, men. Yang intinya, gara-gara kalah duel sama Nanba kemarin, Jinai akhirnya mutusin keluar dari SMA Ichimatsu. Saat itu, Jinai juga hampir ngebocorin rahasia penyamaran Nanba, men. Hingga akhir tahun pun ditutup dengan trio ecek-ecek yang berhasil mengalahkan rekor makan Jinai di warung Puyati. Singkat cerita, selama setahun berperan menjadi remaja normal, diam-diam Nanba juga udah berhasil menaklukkan wilayah Kanto sesuai keinginan keluarganya. Dan saat ini, tahun ajaran baru sekolah udah dimulai, men. Kebetulan, ketua klub seni mereka harus keluar karena udah lulus. Atas dasar itulah, terjadilah pergantian ketua. Dan yang gak disangka-sangka, Nanba kepilih jadi wakil ketua klub seni itu, men. Di samping itu, ada beberapa anak baru kelas 1 yang ikut bergabung dalam klub seni. Salah satunya adalah si dedek gemes imut nan kawaii yang bernama Yayoi Makino. Pengen mites. Nah, kebetulan tahun ini Nanba sekelas lagi tuh sama Dek Fujita dan si Masaki. Dia seneng banget dong bisa sekelas lagi sama Dek Fujita. Nah, gara-gara denger ikrar Fujita tadi, Nanba akhirnya curhat tuh sama sohib-sohib pertonjokannya kalau dia takut Dek Fujitanya ntar diambil orang. Demi naikin motivasi sahabat kampretnya, Godai akhirnya ngasih saran tuh ke Nanba untuk segera menunjukkan perasaannya itu ke Dek Fujita. Dan demi mewujudkan impiannya untuk mendapatkan hati Fujita, malam harinya Nanba begitu serius bikin surat buat Dek Fujita, men. Hingga keesokan harinya, Fujita menemukan surat Nanba di dalam lokernya, yang isinya sebuah ungkapan perasaan terpendam dan ajakan ketemuan. Tapi ternyata Nanba gak nulis namanya di surat itu, men. Dan usut punya usut, Nanba pengen manfaatin momen saat mereka sedang melakukan tugas ngelukis di Yokohama buat nembak Dek Fujita, men. Tapi apesnya, entah karena grogi atau emang bego, Nanba gagal nembak dan malah dibikin ngenes karena dikatain lelet dan gak bisa diandelin sama Dek Fujita. Nah lo, thanksin gak tuh? Gak lama, Dek Fujita yang ngerasa view-nya keganggu sama segerombolan geng cewek fashion week yang bernama Makuzu nyamperin buat ngusir mereka nih, men. Percekcokan para cabai pun terjadi. Sampai tiba-tiba muncul para begundal cowok dari geng Cerberus yang notabene adalah geng terkuat di Kanagawa. Usut punya usut, kedatangan mereka sebenarnya buat nyariin sang ketua dari geng cabai-cabean itu. Dan karena anggotanya nggak mau ngasih tahu, hampir aja para begundal itu mau ngebully para dedek gemes, men. Sial bagi mereka, di mana ada Dek Fujita, disitulah kampret Nanba membara. Cukup sekali kepret, masalah pun kelar. Lucunya nih, men, karena saking kerennya si kampret Nanba mode Tokofuku, Dek Fujita tiba-tiba tertegun, terpesona sama kegagahan Nanba. Tentu aja, Fujita ngucapin makasih dong ke Nanba. Bahkan dengan gamblangnya, Fujita nanya, apa si Nanba ini naksir sama dia? Soalnya emang Nanba Tokofuku selalu bisa nyelamatin dia dimanapun berada dan di saat yang tepat. Dapat pertanyaan menohok dari pujaan hati, lah kok si kampret Nanba malah ngeluarin jurus langkah 1000, men. Gak disangka, ternyata para dedek gemes Makusu ngikutin Nanba sampai ke sebuah tempat kosong, men. Mereka mau jadiin Nanba sebagai suaminya, alah, gurunya, biar Nanba bisa ngelatih sekaligus nyelamatin mereka dari kejaran Cerberus. Belum sempet ngejawab, lah kok tiba-tiba wadidaw, ternyata cewek barbar itu adalah si dedek gemes Yayoi, men. Karena kaget dan bingung ngeliat Dek Yayoi, pada akhirnya Nanba milih cabut. Tapi para Dek Barber sempat minta Nanba buat ketemuan lagi di suatu tempat untuk ngelatih mereka. Soalnya bulan depan mereka bakal ada agenda tawuran sama geng Cerberus. Hingga akhirnya Dek Yayoi ngomelin para member gemesnya. Sedangkan Nanba malah celingak-celinguk kebingungan dengan apa yang terjadi barusan. Nah, sekembalinya Nanba, Fujita langsung cerita tuh kalau si cowok Tokofuku baru aja nolongin dia. Dia juga dengan pedenya bilang kalau si cowok Tokofuku itu naksir dia. Soalnya dia ngira kalau orang yang naruh surat di lokernya kemarin adalah si pria Tokofuku. Tentu aja, otak Nanba langsung mumet tuh sama jalan pikiran Fujita. Karena faktanya, ya emang dia yang nulis surat. Cuman, Fujita kan taunya kalau cowok Tokofuku itu beda orang sama Nanba.
Dan begitu Nanba nyeritain pengalamannya barusan ke para sahabat pertonjokannya, lah kok mereka malah ngecengin dia, men. Temen sableng. Singkat cerita, di hari berikutnya, Yayoi nggak masuk tuh men di kelas melukis. Nah, Fujita yang ngerasa kalau Yayoi mungkin lagi ada masalah, meminta Nanba untuk mencari tahu tentang Yayoi. Dan karena itulah, Nanba akhirnya nyamperin kelompok Makusu sesuai permintaan mereka kemarin. Saat itu, Nanba ngasih wejangan ke mereka agar nggak ngelawan geng Cerberus, karena kebanyakan dari mereka isinya cowok. Sampai tiba-tiba, salah satu teman mereka datang dengan muka babak belur, men. Di mana dia habis diajar sama salah satu anggota Cerberus, dan akhirnya Yayoi pun nyeritain semuanya ke Nanba. Yayoi nganggap kalau perseteruan ini terjadi karena dia. Jadi, 1 tahun yang lalu, Yayoi ini ditinggal oleh orang tuanya karena habis bercerai. Otomatis, dia nggak punya tempat tinggal dong. Nah, di saat itulah Yayoi ketemu Mari, yaitu ketua Makusu generasi pertama. Dari situlah Yayoi mulai bergabung dengan Makusu. Sampai pada akhirnya ada momen di mana Yayoi pacaran sama si Koichi, sang pemimpin Cerberus yang saat itu masih belum dibentuk. Alasannya sih karena Yayoi sangat kagum sama kekuatan Koichi yang keren abis. Tapi gara-gara sifat temperamentalnya yang parah, Yayoi akhirnya mutusin dia, men. Dan atas dasar itulah Koichi nggak terima, terus ngelampiasin kesalahannya itu ke semua senior Makusu. Gak cuman itu, men. Koichi juga membentuk kelompok Cerberus di mana para anggotanya ini ingin bergabung cuman karena kagum sama kekuatan Koichi yang seperti dewa. Bahkan Koichi saat itu dapat julukan King. Dan dalam sebulan ke depan, Koichi bakal balik ke kota. Oleh karena itu, anggota Makusu mau perang sama Cerberus demi melindungi Dede Imut Yayoi, men. Singkat cerita lagi, pas lagi dinner bareng di rumah, Nanba dicengin sama keluarganya. Soalnya, akhir-akhir ini Nanba sering banget pergi ke Yokohama. Di mana mereka ngira kalau Nanba lagi naksir cewek di sana dan kencan sama tuh cewek. Padahal faktanya Nanba lagi mantau kelompok para dede gemes Makusu. Bahkan Nanba dapat petua bijak tuh dari ayah dan abangnya soal isi hati wanita. Di mana makhluk yang disebut wanita ini sangat sulit untuk dimengerti. Makhluk ini jarang ngungkapin isi hatinya, tapi maunya dimengerti. Mentok-mentok kalau kita nanya, kamu kenapa beb? Ntar paling-paling jawabannya, aku nggak apa-apa kok. Pret. Lah, kenapa Nema malah curhat? Dan karena si kampret Nanba ini khawatir, keesokan paginya dia lagi-lagi ngunjungi mereka ke Yokohama, men. Lah kok mereka malah kesenengan dan ngasihin sebuah toko fuku merah khas dari kelompok Makusu spesial buat sang master. Bahkan Mari juga datang dan berkenalan dengan Nanba karena dengar cerita dari para anggotanya. Tapi faktanya, Nanba kesana sebenarnya buat nyaranin mereka untuk membubarkan kelompok Makusu. Karena Koichi cuma ngincer Yayoi, sedangkan Yayoi sekarang tinggal di Chiba. Maka dari itu, Koichi nggak bakal ngejar dia lagi dan Makusu bakalan bisa tenang. Gak berhenti di situ, men. Si kampret Nanba ini juga sok-sokan ngasih nasihat-nasihat gitu. Dia bilang kalau gelut itu gak ada gunanya, apalagi tawuran. Soalnya semua itu gak bakal bisa ngerubah hidup seseorang. Siapa sangka, men, omongan Nanba itu gak sengaja kedengeran sama abang kampretnya yang gak sengaja lewat buat ngejemput pacarnya. Alhasil Takeshi shock dong, karena omongan Nanba itu gak relate sama kebiasaan keluarga mereka yang isinya makhluk barbar semua. Ngedengar saran yang terlalu lembek dari Nanba, mereka gak terima nih, men. Soalnya mereka udah nganggep Makusu udah kayak keluarga mereka sendiri. Ngelihat para membernya, malah Mari yang nyesel, men, karena gak ngebubarin kelompok Makusu dari dulu. Namun pada akhirnya, habis rapat bareng di base camp mereka, para dede gemes pun membulatkan tekad untuk menerima pembubaran Makusu. Tapi sialnya, para begundal Cerberus datang beserta ketua mereka, Koichi. Tentu aja, para dede gemes mulai gak tenang nih, men. Sampai gak lama, Yayoi yang lagi asik ngelukis tiba-tiba dapat telepon dari Koichi pakai HP anggota Makusu. Koichi bilang ke Yayoi kalau anggotanya sedang dia sekap. Dan kalau Yayoi mau nyelamatin mereka, maka Yayoi harus datang sendirian. Untungnya, Nanba ngedenger obrolan itu, men. Tapi tiba-tiba... そこまでは詮索しちゃダメだって。盗み聞きなんて年頃の娘を持つ父親じゃないんだから。 Dan karena khawatir, Nanba mutusin pergi ke sana dengan minta bantuan Godai buat nganterin dia nyariin para dede gemes yang lagi disekap. 俺には関係のない話だ。乗れよ。あんなところにヘルメットが。 Singkat cerita, Yayoi udah nyampe di markas sendirian dan langsung mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi sayangnya, tiba-tiba Koichi datang dan langsung cekcok sama Yayoi. Bahkan si kampret Koichi ini juga mulai nyiksa Yayoi, men. 動かなきゃ。俺がこんなに愛してんのに。 Ngelihat itu, para dede gemes lain pengen bantuin, men. Tapi ujung-ujungnya, mereka lagi-lagi malah disiksa sama member Cerberus yang notabene isinya bajingan semua, men. Di sisi lain, Nanba lagi usaha banget tuh nyari keberadaan Yayoi dan gengnya dari sudut ke sudut. Sampai akhirnya, dia ketemu sama kelompok yang ngasih tahu keberadaan Cerberus. Tanpa mikir panjang, Nanba sama Godai langsung menuju ke TKP dengan memakai toko fuku merah kebesaran milik Makusu. Nanba sama Godai bener-bener muak tuh, men, sama tabiat geng Cerberus yang gak malu ngelawan para cewek. Alhasil...
habis ngebantai geng Set Bros sampai ke akar-akarnya, para dedek gemes Makusu akhirnya resmi ngebubarin geng dan mutusin buat ngelanjutin hidup masing-masing. Walau begitu, mereka tetap solid dengan berikrar bahwa Nema selalu di hati. Alah, Makusu selalu di hati. Tapi gak lama setelah itu, Nanba dapat masalah pelik, men. Dimana si abang kampret malah curiga sama dia. Apalagi ditambah sama statement Nanba saat ngasih ceramah ke para dedek gemes kapan hari di Yokohama. Takeshi nanggep kalau tatapan kejam Nanba saat ini beda banget sama Nanba saat SMP dulu. Ngedenger itu, Nanba mulai ngeyakinin abangnya, men. Dan terjadilah obrolan dramatis di antara mereka. 俺の考えすぎだ。あと1年半、俺は嘘を突き通す。けど俺とやんのは100年早えや。9号乗って埼玉帰れ。勉強と部活に一生懸命。あと難波君は学校。Ngelanjutin part kemarin. Saat ini gak ada angin, gak ada hujan. Si kampret Nanba ternyata nyalonin diri jadi ketua OSIS, men. Dia bener-bener niat buat jadi siswa teladan. Di sisi lain, berandalan dari Ibaraki nyamperin ke kota itu buat nyariin si Tokofuku. Gode yang lagi santuy gak bisa ngebiarin itu, men. Daripada anak-anak bekudal itu bikin onar di sana, lebih baik dihabisin aja di dekat jembatan situ. Sementara si kampret Nanba kabur dari sekolah pas lagi penghitungan suara. Ternyata dia nyamperin Godai buat ngebantuin dia berantem, men. Di saat yang bersamaan, Nanba ternyata juga menang pemilihan dan dinobatin jadi ketua OSIS di sekolah. Wow, double kill. Pas udah nyampe rumah, Nanba kaget ngeliat si Ginko yang bilang kalau dia pengen daftar ke SMA Shirayuri, di mana itu artinya mereka berdua bakalan satu sekolah. Sampai akhirnya Ginko bener-bener keterima dan jadi siswi SMA Shirayuri, men. Di hari orientasi murid baru, Ginko jadi kaget tuh pas dengar nama ketua OSISnya sama plek ketiplek kayak nama kakaknya. Di sini si kampret Nanba langsung naik ke podium dan ngasih pidato pakai gaya yang enggak banget, men. Lebay parah, sampai-sampai semua murid cuma bisa bengong. Di sisi lain, si Godai, teman sepertonjokan Nanba itu juga udah jadi bos geng di SMA Ichimatsu, men. Besoknya, Ginko ngajakin Nanba buat berangkat ke sekolah bareng. Tentu aja, Nanba nolak, men. Dia nggak pengen semua kebongkar pas udah di saat-saat terakhir masa sekolahnya ini. Sementara itu, Takeshi cuma diem sambil dengerin obrolan adik-adiknya itu. Dia kayaknya udah ngerti tuh kalau ada hal yang aneh. Pas nyampe di sekolah, Ginko ditegur sama guru BK soalnya penampilan dia udah kayak anak berandalan, men. Nggak Shirayuri banget gitulah ya. Si guru ini juga bilang ke Ginko nggak seharusnya adiknya ketua OSIS berpenampilan kayak gitu. Seketika, Ginko ngejawab kalau mereka bukan kakak beradik. Tapi si guru BK ini ngejawab lagi, men, dan ngasih tahu kalau alamat rumah Ginko sama kayak alamat si ketua OSIS. Karena penasaran pakai banget, akhirnya si Ginko ini nyamperin kelas Nanba buat mastiin kebenarannya, men. Sampai di sana dia nggak ketemu sama Nanba. Soalnya si kampret Nanba ini lagi ada di klub seni dan sekarang udah jadi ketuanya. Dari situ, Ginko udah ketawa-tawa dan mengira pasti ketua OSIS itu bukan kakaknya. Soalnya dia mikir kakaknya yang berandalan gak mungkin punya jiwa seni. Tapi karena masih dihantui oleh rasa penasaran, pas pulang sekolah, Dek Ginko nyamperin SMA Ichimatsu demi nanyain Nanba, men. Tentu aja, anak Ichimatsu gak ada yang kenal dong sama Nanba, ya kecuali Godai. Ditambah lagi, Dek Yayoi Makino juga pengen ketemu sama si Tokofuku itu, men. Ngadepin dua dedek gemes yang pengen banget ketemu sama Nanba, jadi makin puyeng aja tuh kepala si Godai. Di tempat lain, kepala sekolah lagi ngedengerin laporan dari guru BK terkait murid-murid yang gak mematuhi peraturan, men. Dia punya rencana buat nyingkirin murid-murid bandel itu demi ngejaga reputasinya sendiri. Kepala sekolah juga kasih iming-iming naik jabatan kalau si guru BK ini berhasil ngebantu rencananya. Nah, gak lama, guru BK itu manggil Dek Ginko ke ruangannya. Soalnya, Dek Ginko ini termasuk salah satu murid yang ada di daftar incerannya, men. Gak cuman itu, si kampret Nanba juga ikutan dipanggil. Soalnya, sebagai ketua OSIS, seharusnya dia ngasih contoh yang baik buat adiknya itu. Mereka berdua pun akhirnya disuruh duduk sebelahan. Dan fakta menariknya, meskipun tampilannya beda banget, Ginko tetap bisa ngenalin kakaknya yang kampret itu, men. Alhasil, Ginko kecewa banget tuh pas dia tahu kalau si kakak berandalannya itu udah ngebohongin keluarga. Ginko! Dari kejadian itu, Ginko sama Nanba jadi saling diem-dieman, men. Bahkan suasana rumah keluarga Nanba jadi canggung banget, gak kayak biasanya.
Di sisi lain, kepala sekolah ngeluarin kebijakan buat pembubaran semua klub sekolah kalau nilai murid-muridnya masih di bawah standar. Sebagai ketua OSIS, Nanba tentu aja ngebelain semua teman-temannya. Bahkan dia juga ngebantuin semua teman-temannya buat belajar bareng. Ginko yang kebetulan lagi lewat depan kelas akhirnya ngeliat sendiri kalau kakaknya itu juga bisa jadi motivator jempolan, gak cuma jago berantem doang, men. あと1週間みんな頑張ろう。生徒会長がこう言ってる。すいません、ここ教えて。 Sampai di hari pengumuman, ternyata banyak murid yang nilainya masih jelek. Alhasil, kepala sekolah bener-bener ngebubarin klub-klub itu, men. Sampai-sampai Nanba, sang ketua OSIS akhirnya nekat bersuara frontal. Dia bilang kalau kehidupan siswa itu gak cuma belajar, tapi juga kegiatan ekstra di luar pelajaran sekolah. Dan gara-gara protesnya itu didukung sama semua murid, akhirnya kepala sekolah pun luluh, men. 勝手にしなさい。難波剛クソガキだ。 Singkat cerita, Ginko jadi tahu sisi lain kakaknya dari Yayoi, di mana mereka berdua pergi ke klub seni buat ngeliatin lukisan punya Nanba. Habis dari situ, Yayoi ngajakin Ginko pergi ke tempat bowling, soalnya dia punya rencana buat nemuin Ginko sama Nanba, biar kakak adik itu bisa rukun lagi, men. Gak diduga-duga, mereka malah diganggu sama preman-preman pas lagi ngebantuin cowok-cowok culun yang dibully, men. まだなんか用あんのか。 Pas Nanba nyampe di tempat itu, si cowok culun yang tadi dibully preman itu langsung nyamperin Nanba dan cepet-cepet nyuruh dia buat ngejar berandalan itu. Gak pakai lama, Nanba yang pakai sepeda cowok tadi langsung tancap gas. Untungnya, mobil preman penculik itu masih bisa dikejar, men. 仲良くしようぜ。 お前ら俺の大事な妹に何してくれてんだよ。 Ginko yang tadinya sempat keinget kenangan sama Nanba pas masih kecil langsung nangis sambil meluk kakak kampretnya itu. Jadi terharu nih, men. Singkat cerita lagi nih, akhirnya Ginko bisa nerima kenyataan kalau si Nanba ini emang punya sisi lain yang gak diketahui sama keluarganya. Besoknya, Ginko berusaha perbaikin penampilannya di sekolah biar si Nanba gak jadi kerepotan dan kena marah lagi sama guru BK. So sweet banget ya dedek gemes ini, men. Beberapa waktu abis kejadian itu, semuanya jalan normal-normal aja, men. Sampai di suatu malam, si kampret Nanba ngajakin Gode sama Daimaru buat jalan-jalan sekalian belanja buat kebutuhan study tour sekolah. Di sini, tiba-tiba Daimaru nyamperin dedek gemes yang ngelewatin mereka bertiga. Ternyata, si dedek gemes itu adalah Mizuno, teman SMP sekaligus gebetan lamanya, men. Mizuno buru-buru masuk ke sebuah tempat karaoke yang ternyata adalah tempat kerjanya sekarang. Daimaru nungguin terus tuh di seberang jalan, sampai akhirnya Mizuno keluar lagi. Sementara, si kampret Nanba udah lama pulang duluan, soalnya dia harus nyiapin barang-barangnya buat study tour ke Hiroshima. Ditemenin sama Godai, mereka bertiga akhirnya nongkrong bareng. Mizuno akhirnya nyeritain tentang semua masalahnya ke Daimaru, tentang alasan kenapa dulu dia ninggalin Daimaru pas udah janjian. Dimana di saat bersamaan itu dia udah dibawa pindah sama kakaknya. Soalnya si kakak itu punya utang duit sama bos Yakuza, men. Dan sekarang kakaknya itu jadi babunya anak bos Yakuza yang bernama Kohei Ando. Kayak merek sandal. Abis dengerin semua cerita Mizuno, Daimaru jadi pengen banget bantuin dia, men. Sampai-sampai sujud ke Godai juga biar mau nemenin dia. Yang gak disangka-sangka, ternyata kota yang mau mereka tuju adalah Hiroshima, di mana si kampret Nanba juga lagi study tour di kota itu, men. Di tempat lain, Nanba yang udah nyampe penginapan jadi kaget pas ngebuka tasnya. Tahu-tahu ada toko fuku di tasnya itu, padahal dia udah niat gak ngebawa kostum aneh itu. Usut punya usut, ternyata Takeshi yang masukin tuh baju ke tasnya si Nanba. Ya gak salah juga sih, soalnya si kampret Nanba ini kan pamitannya mau naklukin Hiroshima, jadi ya emang udah semestinya toko fukunya dibawa. Gak lama, anak-anak cewek pada nyamperin ke kamar Nanba dan temen-temennya, men. Mereka main game seru-seruan gitu dah pokoknya, sambil ngejulitin Cak Seto. Pas lagi asik-asiknya, tahu-tahu ada yang bilang kalau si guru BK, Pak Kiriyama, lagi ngerazia semua kamar-kamar cowok. Akhirnya mereka semua ngumpet di balik selimut masing-masing, men. Dan kebetulan aja si kampret Nanba ngumpet sama si dedek gemes Fujita. Walhasil dia jadi dagdikduk parah, men.
俺何これ先生脱会お前まだ何もまだっていうか Sementara itu, Daimaru sama Godai nyamperin anak Yakuza yang diceritain sama Mizuno. Abis bacot-bacotan dikit, Daimaru akhirnya nantangin si Ando berantem biar bisa ngelepasin Mizuno sama kakaknya, men. Sialnya, Daimaru masih kalah kuat sama si Ando itu, men. Alhasil, balik lagi ke cerita Nanba sama teman-teman sekolahnya ya, men. Pas lagi asik-asiknya jalan, tiba-tiba si lemah Shimazaki kesakitan di bagian perutnya. Gak taunya, di sana dia malah ketemu sama Godai yang juga lagi nganterin Daimaru yang udah bonyok parah, men. Cuman si Godai ini ngakunya dia sendirian aja di situ, lagi tamasya. Soalnya dia nggak mau ganggu study tournya si Nanba juga. Gak lama, Nanba akhirnya tahu kejadian sebelumnya pas dia ngedengerin Godai lagi ngobrol sama Daimaru. Tentu aja, si Nanba nggak bisa diem gitu aja pas tahu Soi pertonjokannya lagi kena problem, men. Dia balik ke penginapan sebentar buat ngambil toko fukunya. Sialnya, malah papasan sama si Dedek Fujita yang baru aja ditembak sama cowok lain. Akhirnya, si kampret Nanba ini buru-buru pergi biar bisa cepat nyelamatin Daimaru sama Godai. Sialnya, pas Nanba udah pergi dan teman-temannya lagi main di kamar kayak kemarin, si guru BK Kiriyama malah muncul beneran, men. Ya, otomatis semuanya jadi ketahuan deh. Di tempat lain, Takeshi lagi jalan-jalan sama nenek Shimada, men. Pas lagi enak-enaknya ngerokok, tiba-tiba si Takeshi ini kebelet mipis, men. Gak lama, muncul dua preman yang uring-uringan gara-gara kalah judi. Nenek Shimada yang ada di situ cuma bisa ngomel-ngomel aja. Dasar preman gak tahu diri. Itu nenek peyot malah dipukulin, men. Ora Chiba no Nanba Takeshi da. Yoku oboe toge. Geser ke tempat lain, Daimaru sama Godai balik lagi ke klub buat nantangin rematch ke si Ando. Tapi ya tetap aja, mereka berdua keok sama kayak sebelumnya. Pas udah kayak gitu, tiba-tiba si kapten Nanba udah ada di situ aja, men. Dan semua anak buah Ando dihabisin sendirian sama dia. Sampai akhirnya duel 1 lawan 1 pun terjadi. Ya namanya juga tokoh utama ya kan. Si Nanba jelas menang dong. Bahkan si Ando ini sampai ngaku kalah dan nawarin duit ke Nanba buat nutup mulut, soalnya selama ini dia punya reputasi gak terkalahkan, men. Tentu aja Nanba manfaatin itu dong. Dia minta duitnya buat ngelunasin utang-utang kakak Mizuno. Soalnya sumber masalah yang bikin Daimaru ikutan pusing ya dari situ, men. Singkat cerita, pas balik lagi ke penginapan, Nanba ketahuan juga masih guru BK. Ngelihat mukanya yang bonyok, semua orang jadi heran dong. Cuman si kampret ini ada aja alasannya. Dia bilang kalau abis kena palak sama preman pas lagi beli cireng. Tentu aja guru BK nggak langsung percaya. Sampai-sampai tasnya juga dirazia tuh. Untungnya toko fuku itu udah dititipin ke Daimaru sama Godai buat dikirimin ke rumahnya si Nanba. Jadi si guru BK Kiriyama ini nggak nemu apa-apa lagi selain baju ganti normalnya, men. Besoknya si guru BK Kiriyama yang kayaknya udah curiga sama Nanba akhirnya nelpon ke rumah buat ngelapor ke ibunya sekalian kasih skors ke Nanba juga, men. Tapi yang namanya keluarga berandalan ya kan, ibunya ya happy-happy aja pas ngedenger anaknya kena skors. Pas Nanba udah masuk sekolah lagi, dia langsung disodorin formulir bakat minat sama gurunya, dimana formulir itu buat acuan murid-murid yang mau ngelanjutin pendidikannya. Di tempat lain, Godai yang lagi asik rebahan tiba-tiba jadi kebangun kaget pas lihat ada mobil berhenti di depan sekolahnya. Ternyata yang keluar dari mobil itu adalah Takeshi. Seketika dia jadi bingung banget tuh, men. Yang ternyata dia cuma pengen nganterin tugas kerajinan tangan punya si Ginko, men. Di sisi lain, si kampret Nanba juga tahu kalau Takeshi lagi ada di situ, dimana dia tahu dari baju Shimazaki yang ditandatangani sama kakaknya itu. Seketika dia langsung ngacir tuh buat nyariin Ginko. Sementara si Ginko juga nyari Nanba buat ngabarin hal itu. Takeshi udah jalan ke SMA Ichimatsu buat nyari Nanba. Tapi di sini dia mulai ngerasa ada yang janggal pas nanyain tentang bos Ichimatsu. Dimana saat itu anak-anak kelas bilang kalau bos Ichimatsu ya cuman si Godai. Gak lama Godai udah ada di situ dan nyuruh kocok-kocoknya itu masuk ke dalam sekolah. Di sini Godai beralasan kalau si Nanba lagi makan siang di luar.
Akhirnya Takeshi pun pulang, meski sebenarnya dia udah mulai curiga banget sama kejadian ini, men. Di sisi lain, si Nanba yang lagi di posisi sulit ini tetap disupport sama Dek Ginko. Gimana pun, tetap si Nanba sendiri yang harus jujur ke keluarganya kalau selama ini dia nggak jadi bos di Ichimatsu, tapi malah jadi siswa normal di Shirayuri. Apalagi hari kelulusan udah makin deket juga, men. Nanba sendiri udah mutusin pengen ngelanjutin di Universitas Kesenian. Keren gak tuh? Ternyata preman juga berjiwa seni tinggi, men. Besoknya, pas di sekolah, Nanba mau ngumpulin kertas survei penentuan karir. Ternyata kertas itu ketinggalan di kamarnya, men. Dan sialnya, tuh kertas nggak sengaja ditemuin sama Takeshi pas lagi disuruh sama emaknya buat ngangkut baju si Nanba ke dalam kamar. Akhirnya, dia datang nyamperin si Godai buat mastiin kebenarannya, men. Takeshi udah kelihatan kecewa banget sama si adik kampretnya itu. 俺の命名本当のこと言え嘘はいらねえ今のおめえの面で全部わかった Di sisi lain, si kampret Nanba udah punya niatan mau ngomong jujur saat itu juga. Lah kok ternyata dia papasan sama Takeshi. Ya, apa boleh buat, Nanba lagi sial banget nih, men. Niatnya udah mau ngomong jujur, malah ketahuan duluan. Meski udah ngomong baik-baik, tetap aja Takeshi nggak bisa nerima kenyataan pahit itu, men. Si adik kampretnya itu akhirnya dihajar sendiri. Godai sama Daimaru yang nyoba ngebelain juga bukan tandingannya Takeshi, men. これはうちの関係あんだろそういう面久しぶりに見んな。いい目してんべ。俺だって兄ちゃん聞いてくれたのか。 Sampai akhirnya kakak sama adik kampret ini pulang dalam kondisi babak belur. Sambil berlutut, Nanba minta maaf ke orang tuanya soalnya selama ini udah ngebohongin mereka semua. Tentu aja orang tuanya jadi kecewa banget, men. Suasana keluarga Nanba yang selama ini happy-happy terus hari ini berubah jadi surem dan sedih, men. みんな期待していろいろ聞いてくっからさ。父ちゃんはな、おめえを一番でかいわれてんだよ。言うだろうが。は？全国制覇とかくだらねえことばっかり言いやがってよ。こんな家に産んでもらって迷惑なんだよ。Singkat cerita, selama liburan ini akhirnya si kampret Nanba numpang sementara di rumah Godai yang gede banget itu, men. Beruntungnya, dia masih punya sobat sepertonjokan yang kocak kayak Daimaru sama Godai. Jadi, dia masih bisa ketawa-ketiwi dikit meski sebenarnya masih sedih banget, men. Di sisi lain, si Nanba ini juga kerja jadi pelayan di tempat karaoke. Ya, sialnya, dia nggak sengaja ketemu sama berandalan yang udah dihabisin sama Takeshi di Shibuya. Dan mereka masih aja nggak terima sama kekalahan itu. Niatnya sih mau ngeroyok si Nanba. Lah kok malah やっぱ弟か。おめえらか。兄ちゃんが渋谷でボコったっつう雑魚は。これで終わりなんて納得がいかねえ。あお。誰が終わりにするっつった。 Besoknya, mereka nyamperin SMA Shirayuri buat nyariin Nanba. Sambil ngajakin Yakuza, preman-preman sampah itu ngerusakin semua kelas-kelas Shirayuri, men. Sampai-sampai, lukisan-lukisan di ruang kesenian juga dirusak sama mereka. Nanba senpai. Nanba-kun. Nande? Nanba senpai! Gin-chan, are mite. てめえの血で特服染めとら Yang lebih ngeselin lagi, kepala sekolah cuma ngebiarin aja, men. Soalnya dia juga punya dendam sama Nanba. Jadinya dia pengen si kampret Nanba aja yang maju buat ngadepin preman-preman sampah itu. Lagian jadi makin mudah dong buat ngeluarin si kampret Nanba dari sekolah. Kepala sekolah yang licik. Godai sama Daimaru juga datang ke situ buat ngebantuin si Nanba. Teman-teman Nanba juga tahu kalau sebenarnya Nanba ini bisa kejebak sama kepala sekolah kalau dia ikut ngelawan preman-preman itu. Singkat cerita, si kampret Nanba tetap aja maju soalnya dia udah nganggap sekolah ini tempat berharga dan spesial banget buat dia. Tapi sialnya, kepala sekolah udah telepon ke kantor polisi sampai akhirnya si Nanba ini diringkus sama petugas-petugas polisi. Abis kejadian itu, Nanba akhirnya dijemput orang tuanya di kantor polisi, men.
Sebenarnya dia malu buat nunjukin muka ke keluarganya lagi, tapi orang tuanya tetap ngajakin dia pulang. Di sini Nanba minta maaf lagi ke keluarganya sambil sujud-sujud, dan ternyata orang tuanya udah maafin dia, men. Akhirnya mereka tangis-tangisan lagi deh, tapi kali ini tangisan bahagia. Sebenarnya Takeshi juga lega banget adiknya mau pulang ke rumah lagi, tapi yang namanya berandalan kelas atas, gengsinya masih tinggi banget. Nah, besoknya kepala sekolah Shirayuri ngumumin kalau Nanba dikeluarin dari sekolah. Padahal bentar lagi udah hari kelulusan. Ngedenger itu, teman-teman Nanba pada ngebelain semua, men. Soalnya selama ini mereka semua udah dibantu banget sama Nanba. Ya emang dasar si kepala sekolah busuk, dia tetap aja mau ngeluarin Nanba dari sekolah. Sampai akhirnya Dek Fujita ngajakin teman-temannya buat ngurung diri di gedung olahraga sekolah. Selain itu, Yayoi juga ikutan gabung ke kelompok Fujita sambil bawa pasukan adik-adik kelas, men. Mereka yang tadinya sebel sama kelakuan Nanba yang udah berantem di sekolah, akhirnya sadar kalau selama ini Nanba udah berjasa banget buat sekolah itu. Dan ternyata si Koplak Daimaru juga ada di sana buat ngompol-ngompolin murid-murid yang lain. Bahkan semua guru juga ngebelain si kampret Nanba dan minta kesempatan lagi biar dia nggak jadi dikeluarin dari sekolah. Di sisi lain, Godai nganterin Matsu pulang ke rumah Nanba. Habis ngobrol bentar sama orang tua Nanba, dia diajakin Takeshi buat ngobrol di taman. Saat itu, Takeshi ngajakin si Nanba yang gak berhasil ngehabisin preman-preman yang lemah. Ngedenger itu, Godai langsung mukulin Takeshi sambil bela-belain Nanba, men. Singkat cerita, berkat protes Dek Fujita dan teman-teman lain, akhirnya si kampret Nanba gak jadi dikeluarin dari sekolah, men. Tentu aja, mereka semua seneng banget ngedenger hal itu. Kinko juga udah ngasih tahu kabar itu ke Nanba, tapi kayaknya dia udah gak semangat lagi, men. Besoknya, Nanba ketemu sama Dek Fujita buat ngembaliin penghapus yang dipinjemnya dulu. Sebenarnya dia udah nggak pengen balik ke sekolah lagi, men. Tapi gara-gara Dek Fujita, akhirnya dia mau ngelanjutin lagi dan bertekad buat lulus bareng-bareng. Tiba-tiba, si gerombolan preman lemah datang lagi. Masih nggak kapok aja nih sampah. Nanba yang udah nggak pengen berantem lagi, ya akhirnya dia ajar sama sampah-sampah itu. Bahkan dia pasrah aja, men, pas mau dipukul pakai tongkat. Tapi tongkat itu gak pernah nyampe ke kepalanya. Soalnya tiba-tiba si Takeshi udah ada di situ buat ngebelain adiknya. Gak pakai lama, Takeshi pun berhasil ngeberesin semua kroco-kroco itu tak tersisa. Akhirnya di sini Takeshi udah mau nerima jalan hidup Nanba dan gak pengen masa dia lagi. Bahkan Takeshi, si preman terkuat itu cuma bisa mewek, men, pas dengar keinginan adiknya itu. Gak lama, mereka berdua pun pulang ke rumah dan makan bareng lagi kayak hari-hari sebelumnya. Suasana keluarga Nanba juga udah ceria lagi kayak dulu. Cie, ceria cie. Sampai keesokan harinya, si Nanba udah berpenampilan kayak anak normal tuh pas mau berangkat sekolah. Udah gak sembunyi-sembunyi lagi kayak dulu. Bahkan, kedatangan Nanba di sekolah udah disambut meriah sama Dek Fujita dan semua teman-teman lainnya. Karena